Ada saat di mana engkau berharap perasaan itu lenyap seperti debu yang diterbangkan angin. Engkau memohon kepada Allah agar hati yang retak ini disembuhkan, agar ingatan tentang seseorang tak lagi menuntun langkahmu ke masa lalu. Kau berdoa dalam diam, meminta agar bayangannya tidak lagi hadir di sela doa dan sujudmu. Namun setiap kali engkau mencoba melupakan, rasa itu justru kembali lembut, halus, namun nyata. Ia mengetuk hatimu tanpa izin, hadir di antara napas dan sepi, dan engkau pun bertanya lirih dalam sujudmu, "Ya Allah, mengapa aku masih merasa, padahal aku sudah berusaha untuk ikhlas, sudah meyakinkan diri bahwa ini bukan jalannya." Tapi semakin kau melawan, semakin rasa itu menampakkan dirinya. Seolah-olah Allah ingin mengatakan sesuatu melalui rasa yang belum juga pergi, bahwa tidak semua yang menetap di hati dimaksudkan untuk dimiliki. Kadang hanya untuk menyadarkan bahwa engkau masih mampu mencinta dengan cara yang suci. Bagian 1. Tentang luka yang dipilih Allah untuk mengajarimu. Luka adalah tempat cahaya masuk ke dalam dirimu, dan mungkin saat ini engkau sedang berada di tempat itu. Tempat di mana cahaya sedang berusaha masuk. Meski terasa perih di awalnya, ada luka yang tidak dimaksudkan untuk disembuhkan dengan cepat. Karena di sanalah Allah sedang menulis pelajaran yang paling lembut namun paling dalam. Mungkin Allah tidak menghapus perasaanmu, bukan karena Ia ingin engkau terus tersiksa, melainkan karena Ia ingin engkau memahami bahwa cinta sejati tidak pernah lahir dari kepemilikan, melainkan dari keikhlasan. Rasa yang tertinggal itu bukan siksaan, tapi pengingat bahwa cinta yang benar bukan tentang siapa yang tinggal di sisimu, melainkan tentang siapa yang membuatmu lebih dekat dengannya. Ada kalanya Allah tidak segera menyembuhkanmu karena Ia tahu penyembuhan yang terlalu cepat seringkali tidak menyentuh akar luka. Dan akar luka itu sering bersembunyi di tempat yang dalam, di ego yang belum sepenuhnya pasrah, di keinginan untuk mengatur jalan takdir, di kebutuhan untuk merasa bahwa engkau tahu apa yang terbaik untuk hatimu. Padahal hanya Dia yang tahu. Engkau mungkin bertanya, jika memang bukan untukku, mengapa Allah masih membiarkan aku merasakannya? Karena melalui rasa itu, Ia sedang mengajarimu arti cinta yang murni. Bukan cinta yang menuntut balasan, tapi cinta yang menundukkan hati, cinta yang meluruhkan kesombongan, cinta yang mengajarkan makna pengabdian yang sesungguhnya. Engkau sedang disembuhkan, bukan dengan cara dilupakan, melainkan dengan cara dimurnikan. Ada perbedaan antara hati yang lupa dan hati yang sembuh. Hati yang lupa hanya menutup luka tanpa belajar, sedangkan hati yang sembuh mengenali rasa sakitnya, memeluknya dengan kesadaran, dan mengizinkan cahaya masuk perlahan, hingga akhirnya yang tersisa bukan lagi perih, melainkan kebijaksanaan. Allah membiarkanmu masih merasa, karena Ia ingin engkau melihat cinta dari sudut pandang yang lebih tinggi. Ia ingin engkau belajar membedakan antara memiliki dan mengasihi, antara terikat dan ikhlas, antara ingin bersama dan siap melepaskan dengan doa yang lembut. Memiliki adalah keinginan ego, sedangkan mengasihi adalah bahasa jiwa. Ego berkata, "Aku ingin kau tetap di sini," namun jiwa berbisik, "Aku hanya ingin kau bahagia, bahkan jika bukan denganku." Ketika engkau memahami perbedaan itu, engkau akan merasakan kedamaian yang tak lagi bergantung pada kehadiran seseorang. Engkau akan menyadari bahwa cinta tidak pernah hilang, ia hanya berganti bentuk. Dari keinginan menjadi keberkahan, dari kepemilikan menjadi doa, dari keterikatan menjadi pembebasan. Rasa yang dulu membuatmu gelisah kini menjadi ruang perenungan, tempat di mana engkau berbicara dengan Allah tanpa topeng, dengan hati yang jujur, polos, dan tanpa syarat. Dan di sanalah engkau akan memahami bahwa cinta yang sejati bukan hanya tentang dua hati yang bertemu, tapi tentang satu jiwa yang akhirnya mengenal Penciptanya lebih dalam. Kadang Allah menggunakan rasa cinta kepada manusia
sebagai jalan untuk menuntunmu menuju cinta yang lebih besar, cinta kepadanya. Itulah sebabnya rasa itu tidak dihapuskan, karena ia tahu jika engkau mampu mencintai seseorang dengan ketulusan sedalam itu, maka engkau juga mampu mencintai Allah dengan cara yang sama, dengan pasrah, dengan sabar, dan dengan seluruh keberadaanmu. Dan ketika akhirnya engkau sampai pada titik itu, engkau tidak lagi memohon agar rasa itu dihapus, melainkan berterima kasih karena telah diizinkan merasakannya. Sebab kini engkau tahu bahwa luka yang dahulu membuatmu menangis ternyata adalah pintu tempat cahaya kasih sayang Allah masuk ke dalam jiwamu. Bahwa rasa yang dulu kau anggap beban ternyata adalah cara Allah menyiapkan hatimu agar layak menerima cinta yang lebih tinggi. Cinta yang tidak menuntut apapun, cinta yang hanya ingin memberi, cinta yang berakar di langit, bukan di bumi. Maka jangan terburu-buru ingin sembuh. Jangan takut pada rasa yang belum hilang. Biarkan Allah bekerja melalui luka itu, sebab di sanalah engkau sedang dibentuk menjadi seseorang yang lebih lembut, lebih bijak, dan lebih sadar. Karena pada akhirnya, tidak ada luka yang sia-sia selama engkau izinkan cahaya masuk ke dalamnya. Bagian 2. Tentang perasaan yang menjadi jalan pulang kepada Allah. Perasaan yang tidak kunjung hilang bukanlah hukuman, meski kadang terasa seperti itu. Ia adalah panggilan yang lembut. Sebuah ketukan halus di pintu hatimu, tanda bahwa Allah sedang mengundangmu untuk kembali pulang. Bukan pulang kepada masa lalu, bukan kepada seseorang yang pergi, melainkan pulang kepada dirimu sendiri, kepada ruang sunyi di dalam hati yang selama ini mungkin terlupakan. Ruang di mana engkau dan penciptamu bisa berbicara tanpa perantara. Di ruang itu, cinta sejati tidak berbicara tentang dua manusia, melainkan tentang satu jiwa yang mencari arah pulang kepada sumbernya. Dan ketika engkau masih merasakan sesuatu yang dalam, meski segala hal telah berakhir, mungkin bukan karena engkau lemah, tapi karena Allah sedang menuntunmu untuk memahami sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar cinta duniawi. Ketika engkau mencintai seseorang hingga hatimu remuk, itu bukan pertanda bahwa engkau telah salah mencinta, melainkan bahwa Allah sedang menunjukkan batas dari cinta yang hanya bertumpu pada makhluk. Ia ingin kau tahu bahwa cinta yang tidak berakar padanya akan mudah goyah, bahwa cinta tanpa arah menujunya akan membuatmu kehilangan pusat, dan perlahan kehilangan dirimu sendiri di tengah keinginan dan harapan yang fana. Namun Allah, dengan kasih yang tak terhingga, tidak membiarkanmu tersesat terlalu jauh. Ia biarkan rasa itu tetap hidup, bukan untuk menyiksa, tapi untuk menuntun. Ia menjadikannya seperti tali halus tidak tampak, tapi terasa, menarikmu perlahan menuju kesadaran, menuju pemahaman, bahwa semua rasa sejati selalu bermuara padanya. Perasaan itu, yang kau kira kutukan, sebenarnya adalah doa yang mengambil bentuk rasa rindu. Rindu yang tak lagi terikat pada seseorang, tapi rindu yang mengarahkanmu kepada sang pemilik cinta itu sendiri. Allah tahu, manusia sering belajar lewat kehilangan. Ia tahu, kadang engkau baru benar-benar memahami makna cinta ketika sesuatu yang kau genggam diambil dari tanganmu. Dan saat itu terjadi, engkau mulai menatap langit, mencari makna di balik perpisahan, dan perlahan menyadari bahwa di setiap detik rasa yang masih tinggal, ada pesan ilahi yang belum kau baca sepenuhnya. Cinta bukan untuk menahanmu, tapi untuk mengangkatmu lebih tinggi. Maka jangan buru-buru menghapus perasaanmu. Biarkan ia menjadi guru yang lembut, yang mengajarimu sabar, menundukkan egomu, dan membuatmu sadar bahwa cinta sejati tidak selalu harus memiliki bentuk fisik atau kehadiran seseorang di sisimu. Ada cinta yang Allah tanamkan hanya untuk membangunkan hatimu agar engkau mengenal siapa dirimu sebenarnya. Makhluk yang diciptakan untuk mencinta, tapi juga untuk menyerahkan segalanya kepada Sang Pencipta. Setiap kali engkau merasakan sakit, itu bukan sekadar luka,
melainkan isyarat bahwa hatimu sedang melebur, sedang dimurnikan dari kelekatan dunia. Engkau sedang ditarik dari cinta yang sempit menuju cinta yang luas tanpa batas. Cinta yang tidak lagi menuntut balasan, tapi hanya ingin menjadi jernih. Sejernih air yang memantulkan cahaya Allah di dalam jiwa. Dan ketika akhirnya engkau sampai pada tahap itu, engkau akan mulai melihat bahwa orang yang kau cintai sebenarnya hanyalah cermin. Ia tidak diletakkan di hidupmu untuk dimiliki, tetapi untuk menunjukkan pantulan dari sesuatu yang lebih agung. Rasa cinta Allah yang ingin dikenal melalui hatimu. Mungkin itulah sebabnya perasaan itu belum hilang. Karena Allah tahu. Karena Allah tahu. Karena Allah tahu berbunbukan. Karena Allah tahu belum sepenuhnya memahami bahwa mencintai makhluk tanpa melibatkan Sang Khalik selalu akan meninggalkan kekosongan di tengah dada. Namun ketika engkau mulai mengundang Allah masuk ke dalam cintamu, rasa sakit itu berubah menjadi tenang. Yang dulu menjadi beban, kini menjadi doa. Yang dulu mengikat, kini menjadi jalan pembebasan. Dan setiap kali rasa itu muncul, engkau tidak lagi menolaknya karena engkau tahu itulah cara Allah berbicara dengan lembut, bahwa Ia masih ingin engkau mengingatnya melalui rasa yang belum padam. Perasaan yang tidak kunjung hilang itu bukan kesalahan. Ia adalah petunjuk arah. Tanda bahwa Allah masih memperhatikanmu, masih menuntunmu untuk menemukan jalan pulang yang paling indah. Jalan yang tidak lagi berujung pada seseorang, tetapi pada kedekatan dengannya. Dan ketika kau akhirnya tiba di sana, kau akan tersenyum dan berkata dalam hatimu, "Ya Allah, terima kasih, karena tidak, Engkau hapus rasa ini lebih cepat." Sebab tanpa rasa itu, mungkin kau takkan pernah belajar bagaimana cinta sejati selalu bermula dan selalu berakhir di hadapannya. Bagian 3. Tentang doa dan ketulusan yang tumbuh dari luka. Jangan buru-buru ingin sembuh. Kadang, dalam keinginanmu untuk menutup luka secepat mungkin, engkau justru kehilangan pelajaran yang paling berharga dari rasa sakit itu. Luka bukan selalu tanda kelemahan. Seringkali, ia adalah ladang tempat doa paling jujur tumbuh. Tempat di mana topengmu lepas, dan engkau berbicara kepada Allah tanpa syarat, tanpa alasan, tanpa kebanggaan. Mungkin luka itu memang tidak segera mengering, karena Allah masih ingin berbicara denganmu di sana. Ia ingin engkau berhenti sejenak, bukan untuk meratapi, tapi untuk mendengarkan. Sebab seringkali Allah berbisik paling jelas di dalam hati yang sedang patah. Mungkin engkau belum siap melupakan karena ada doa yang belum selesai di dalamnya. Doa yang belum sempat terucap sepenuhnya, bukan tentang meminta seseorang kembali, melainkan tentang memohon agar engkau mampu mencintai dengan cara yang lebih tinggi. Cinta yang tidak lagi menuntut kehadiran, tapi tetap mendoakan dalam diam. Cinta yang tidak lagi mengikat, tapi menenangkan dan menumbuhkan. Ada kalanya Allah membiarkan hatimu masih terasa berat, karena Ia ingin mengajarkan satu hal, ketulusan sejati. Ketulusan bukan berarti tidak merasa sakit, melainkan tetap berdoa dengan lembut meski hatimu sedang remuk. Ia ingin kau belajar mencintai tanpa pamrih, memberi tanpa berharap kembali, dan mendoakan tanpa menyebut nama dengan air mata yang menetes, tapi dengan hati yang mulai tenang. Mungkin itulah sebabnya doa yang lahir dari luka terdengar paling tulus di hadapan Allah. Karena di dalamnya tidak ada kebanggaan, hanya pengakuan bahwa engkau lemah, bahwa engkau membutuhkannya, dan bahwa engkau percaya apapun yang Ia tetapkan selalu lebih baik dari apa yang kau bayangkan. Lalu perlahan, doa itu berubah bentuk. Dari permintaan agar seseorang kembali, menjadi permohonan agar engkau mampu menerima takdir dengan damai. Dari tangisan yang memohon pengulangan, menjadi ketenangan yang bersyukur atas pengalaman. Dan engkau mulai berkata dengan lembut dalam sujudmu, "Ya Allah, jika ia bukan untukku, jadikan rasa ini tetap indah dalam kenangan. Dan ubahlah cintaku padanya menjadi doa yang menenangkan. Doa yang tidak lagi mengikat,
tapi membebaskan. Ketika sampai pada titik itu, engkau akan merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan hilangnya rasa, tapi berubahnya rasa menjadi cahaya. Cahaya yang membuatmu lembut, yang menjadikan setiap ingatan bukan lagi beban, melainkan pengingat akan kebaikan dan kasih sayang Allah. Luka yang dulu membuatmu menangis, kini menjadi saksi bahwa engkau pernah mencinta dengan sungguh-sungguh. Dan dari sana, engkau lahir kembali, lebih kuat, lebih ikhlas, dan lebih dekat dengannya. Bagian 4. Tentang cinta yang menjadi cahaya. Ketahuilah, Allah tidak akan membiarkan rasa itu tinggal di hatimu tanpa tujuan. Tidak ada cinta yang hadir secara kebetulan. Setiap rasa, sekecil apapun, membawa pesan, entah untuk mengingatkanmu, memperhalus jiwamu, atau menuntunmu menuju sesuatu yang lebih tinggi. Setiap cinta yang tulus akan menemukan jalannya sendiri. Ia tidak pernah hilang sia-sia. Kadang ia menjadi pertemuan yang diberkahi, menyatukan dua jiwa dalam takdir yang diridai. Namun kadang pula, ia menjadi pelajaran yang menyucikan, membakar ego, mengikis keinginan, dan meninggalkan hati yang lebih lembut daripada sebelumnya. Allah menanamkan rasa cinta ke dalam jiwa manusia, bukan agar engkau terikat, melainkan agar engkau belajar mengenal sifatnya yang penuh kasih. Melalui cinta kepada manusia, Allah menunjukkan sedikit dari cerminan cintanya yang tanpa batas. Ia ingin engkau merasakan bagaimana memberi tanpa pamrih, bagaimana menahan rindu tanpa mengeluh, dan bagaimana menjaga sesuatu yang tidak bisa kau miliki dengan doa yang penuh ketulusan. Rasa cinta yang sejati tidak membuatmu buta, tetapi justru membuka matamu pada makna yang lebih dalam. Ia tidak membuatmu kehilangan arah, tapi mengajarkan jalan pulang. Bahwa di balik setiap rindu, ada kebutuhan untuk kembali kepada Allah yang menanamkan rasa itu sejak awal. Ketika engkau mencintai seseorang karena Allah, engkau tidak lagi terikat pada hasil. Engkau hanya ingin yang terbaik untuknya. Bahkan jika takdir terbaik berarti berpisah, engkau tidak lagi mencinta untuk memiliki, tetapi untuk menyaksikan bagaimana cinta itu menumbuhkan dua jiwa di jalan yang diridainya. Rumi berkata, cinta bukan tentang melihat satu sama lain, tapi tentang bersama-sama memandang ke arah yang sama. Dan arah itu selalu menuju kepadanya. Cinta yang lahir dari keikhlasan akan selalu membawa cahaya. Karena di dalamnya tidak ada lagi nafsu, tidak ada lagi rasa ingin memiliki, hanya keinginan untuk menyatu dengan kebaikan, dengan kasih, dengan sumber segala cinta itu sendiri. Ketika Allah menjadi tujuan, cinta tidak lagi menyakitkan. Ia berubah menjadi kekuatan, menjadi doa, menjadi cahaya. Cinta yang semula menjeratmu, kini menjadi sayap yang membebaskanmu. Cinta yang dulu membuatmu menangis kini menuntunmu untuk sujud lebih dalam, lebih lama, dan lebih penuh syukur. Dan pada akhirnya engkau akan menyadari, tidak ada cinta yang benar-benar hilang, karena setiap cinta yang lahir dengan ketulusan akan selalu menemukan bentuknya kembali. Entah dalam pertemuan yang Allah ridhoi, atau dalam ketenangan yang Allah tanamkan di dalam hatimu. Maka, biarkan cinta itu menjadi cahaya. Biarkan ia menerangi langkahmu, bukan membutakan pandanganmu. Biarkan ia menjadi alasan untuk semakin dekat dengan Allah, bukan semakin jauh darinya. Sebab cinta sejati tidak pernah menjauhkanmu dari Tuhan. Ia justru menuntunmu pulang. Dan ketika engkau sampai di titik itu, engkau akan mengerti bahwa cinta yang paling indah bukan yang berakhir di pelukan seseorang, tetapi yang berakhir di hadapan Allah. Dalam sujud yang damai, dalam hati yang penuh cahaya. Bagian 5. Akhir pembahasan. Maka jangan membenci perasaanmu. Jangan menganggap bahwa masih merasa berarti engkau lemah. Hati yang masih bergetar adalah hati yang masih hidup. Dan kehidupan, dengan segala luka dan air matanya, adalah ruang suci, di mana Allah sedang mengajarimu mencinta dengan cara yang lebih bijak. Jangan pula memaksa hatimu untuk kaku. Kekerasan hanya akan menutup pintu bagi kelembutan yang ingin Allah tanamkan.
Biarkan hatimu mengalir seperti air, kadang deras, kadang tenang, kadang jernih, kadang keruh. Semua fase itu bukan kesalahan, melainkan bagian dari perjalanan pulang yang sedang engkau tempuh dengan sabar. Menangislah bila perlu. Tangisan bukan tanda kehancuran, melainkan bentuk paling jujur dari jiwa yang sedang berserah. Air mata yang jatuh dalam doa tidak pernah sia-sia. Ia akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa engkau pernah mencinta dan mencinta dengan sungguh-sungguh. Berdoalah, meski kadang engkau tidak tahu lagi apa yang harus diminta. Karena terkadang Allah tidak menunggu kalimat yang sempurna, Ia hanya menunggu keikhlasanmu. Doa bukan selalu untuk mengubah takdir, tapi seringkali untuk menenangkan hati agar siap menerima takdir itu. Dan ketika hatimu mulai tenang, engkau akan mengerti bahwa semua yang pernah menyakitkan sesungguhnya sedang menyiapkanmu untuk sesuatu yang lebih indah. Sebab Allah tidak membiarkanmu masih merasa untuk menyiksamu, melainkan untuk menumbuhkanmu. Perasaan yang tertinggal bukan beban, tetapi benih dari pemahaman yang lebih dalam. Setiap kali engkau mengingatnya, itu bukan berarti engkau gagal move on. Tapi Allah sedang memintamu untuk melihat bahwa cinta sejati tak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berganti rupa. Kadang menjadi doa yang lembut, kadang menjadi kasih sayang tanpa nama, kadang menjadi pengampunan yang luas. Dan pada akhirnya, engkau akan tahu, yang sejati tidak pernah pergi. Ia hanya berubah bentuk, menjadi cahaya yang menuntunmu pulang kepadanya. Cahaya itu mungkin muncul dalam ketenangan setelah lama berduka, atau dalam senyum yang lahir di tengah rasa yang dulu menyakitkan. Ia mengajarkanmu untuk mencinta tanpa memiliki, untuk memberi tanpa menuntut, dan untuk menerima bahwa tidak semua yang indah harus dimiliki selamanya. Cinta sejati tidak hilang, ia dimurnikan. Dan di titik itu, engkau akan mengerti bahwa Allah tidak mengambil siapapun darimu, Ia hanya mengembalikanmu kepada diri dan cinta yang lebih suci. Maka tenangkanlah hatimu, peluklah dirimu sendiri dengan doa yang lembut. Katakan dalam diam, "Ya Allah, aku terima semua rasa ini sebagai bagian dari kasih-Mu. Bila memang harus aku lepaskan, izinkan aku melepaskannya dengan damai. Dan bila harus aku simpan, jadikan ia cahaya yang menuntunku semakin dekat kepadamu." Dan di sanalah, dalam kesunyian yang penuh keikhlasan, engkau akan merasakan bahwa akhir yang selama ini kau takutkan ternyata hanyalah pintu menuju kedewasaan jiwa. Engkau tidak kehilangan siapapun. Engkau hanya sedang menemukan kembali dirimu yang sejati dalam dekapan kasih Allah yang tak pernah pergi. Jadi jika hari ini engkau masih merasa, jangan melawan. Letakkan perasaan itu di tangan Allah dan biarkan Ia yang menuntunmu menemukan maknanya.